Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan bahagia di sekolah tercinta kita, SD Islam Al-Azhar 9 Kemang Pratama, Bekasi. May peace and blessing be upon our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his family, companions, and all his followers, including us. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku yang Bapak cintai, murid kelas 1 sampai kelas 6 SD Islam Al-Azhar 9 Kemang Pratama, Bekasi yang soleh dan solehah. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang suatu hal yang penting, yaitu adab kepada guru. Mengapa kita harus beradab kepada guru? Anak-anak, coba bayangkan, kalau tidak ada guru, apakah kita bisa membaca? Kalau tidak ada guru, apakah kita bisa menulis? Kalau tidak ada guru, apakah kita bisa menghitung? Mengenal Al-Quran atau memahami pelajaran? Guru adalah orang yang membantu kita dari tidak tahu menjadi tahu, dari belum bisa menjadi bisa, dari belum mengerti menjadi mengerti. Dalam Islam, orang yang berilmu memiliki kedudukan yang tinggi. Allah berfirman bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Dan siapa yang mengajarkan ilmu kepada kita? Salah satunya adalah guru kita. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, adalah guru terbaik sepanjang zaman. Beliau mendidik para sahabat dengan penuh kasih sayang, kelembutan, dan kesabaran. Karena itu, para sahabat sangat menghormati beliau. Rasulullah SAW bersabda, "Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda." Apa itu adab? Adab adalah sikap sopan, santun, hormat, dan berperilaku baik. Di sekolah, adab bukan hanya saat pelajaran agama saja, tapi setiap hari, di setiap tempat, di kelas, di halaman sekolah, di masjid sekolah, bahkan saat bertemu guru di luar sekolah. Anak-anak hebat Al-Azhar 9 Kemang Pratama, Bekasi harus dikenal bukan hanya karena pintar, bukan karena hanya prestasinya, tapi juga karena adabnya yang luar biasa. Apa saja adab kepada guru itu? Sekarang kita bahas apa saja adab-adab kepada guru. Yang pertama adalah mengucapkan salam dan menyapa dengan sopan. Saat bertemu guru, biasakan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru. Dengan suara yang jelas dan wajah yang ceria, itu adalah doa dan juga tanda hormat. Yang kedua adalah mendengarkan saat guru sedang berbicara. Ketika guru sedang menjelaskan, tidak berbicara sendiri, tidak mengganggu temannya, tidak bermain-main, tidak sibuk dengan hal lain juga. Ketika kita memuliakan orang lain, maka kita juga sedang memuliakan diri kita sendiri. Salah satunya adalah mendengarkan ketika ada orang lain yang sedang berbicara, termasuk guru kita. Duduk dengan rapi, mata melihat ke depan, dan telinga mendengar dengan baik. Karena salah satu tanda menghormati guru adalah memperhatikan penjelasannya. Berikutnya, yang ketiga adalah tidak memotong pembicaraan. Kalau ingin bertanya di kelas, angkat tangan terlebih dahulu. Tunggu dulu dipersilahkan, baru berbicara. Jangan langsung menyela, jangan berbicara kasar, jangan menjawab dengan nada membantah. Bertanyalah dengan sopan. Bu,
izin bertanya, "Pak, saya belum paham. Bisa dijelaskan lagi kah?" Itu adalah adab yang baik. Berikutnya yang keempat adalah melaksanakan nasihat guru. Guru menasihati kita bukan karena benci kita. Bukan karena gak suka dengan kita. Tapi karena sayang. Kalau guru mengingatkan untuk tidak ribut di kelas, tidak berlari di kelas, tidak berlari di koridor, tidak berkata kasar, tidak menyontek, itu semua adalah kebaikan untuk kita. Anak yang beradab akan menerima nasihat dengan hati yang lapang, bukan dengan wajah cemberut, apalagi dengan nada sombong. Bapak yakin kalian pasti bisa. Yang kelima adalah tidak membicarakan keburukan guru. Anak-anak, guru juga manusia, kadang lelah, kadang salah, kadang suaranya tegas. Tapi jangan pernah mengejek guru. Jangan meniru-meniru dengan menghina. Jangan membicarakan kekurangannya. Karena menghormati guru adalah bagian dari menghormati ilmu. Yang keenam adalah mendoakan guru. Ini mungkin yang sering kita lupakan. Setelah sholat atau di antara azan dan iqomah, doakan gurunya. Ya Allah, ampuni dosa guru-guruku. Ya Allah, sehatkan guru-guruku. Ya Allah, jadikan guru-guruku masuk surga. Kalau kita mendoakan guru, insya Allah kita akan lebih berkah. Ada kisah singkat tentang hormat kepada guru. Anak-anak, pada para ulama zaman dahulu sangat menghormati gurunya. Ada seorang murid yang berjalan dengan sangat pelan di depan rumah gurunya karena takut debu dari langkah kakinya masuk ke rumah sang guru. Ada murid yang membuka bukunya dengan pelan sekali karena dia tidak ingin mendengarkan suara terbuka kertasnya oleh sang gurunya. Masya Allah, begitu besar penghormatan mereka karena mereka tahu tanpa guru mereka tidak akan menjadi orang besar. Nah, pertanyaannya, mengapa adab itu penting? Anak-anak, pintar saja tidak cukup. Kalau pintar tapi tidak sopan, orang tidak akan suka. Kalau pintar tapi tidak hormat, ilmunya tidak berkah. Tapi kalau adabnya baik walaupun masih belajar, semua orang akan sayang. Sekolah kita adalah bagian dari keluarga besar Al-Azhar. Sekolah Islam yang terkenal menjaga adab dan akhlak. Dan di kota kita, kota Bekasi yang kita cintai, harus bangga memiliki murid yang bukan hanya cerdas, bukan hanya berprestasi, tapi juga berakhlak mulia. Sekarang ini banyak anak-anak yang berani kepada guru, berbicara keras, membantah, bahkan ada yang tidak menghormati gurunya. Jangan sampai itu terjadi di SD Islam Al-Azhar 9 Kemang Pratama Bekasi ini. Kalian adalah generasi Qurani, generasi yang beradab, generasi yang menjaga nama baik sekolah, orang tua dan juga agama. Anak-anakku yang soleh dan Bapak banggakan, mulai hari ini mari kita berjanji bersama-sama. Yang pertama, lebih sopan kepada guru, lebih perhatian saat belajar, lebih lembut dalam berbicara, lebih rajin mendoakan guru. Karena siapa yang menghormati gurunya, Allah akan angkat derajatnya. Siapa yang menjaga adabnya, Allah akan jaga masa depannya. Semoga kalian semua menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Sukses tidak hanya saja di dunia, tapi sukses juga untuk di akhirat. Membanggakan orang tua kalian, membawa orang tua kalian ke surga, membanggakan guru, bangsa dan juga agama. Mari kita tutup dengan bersama-sama berdoa. Allahumma inni as'aluka al-ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, jadikan kami anak-anak yang berilmu, beradab dan berakhlak mulia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Selamat menjalankan puasa. Kita berdoa mudah-mudahan seluruh amalan ibadah puasa yang sudah kita lakukan Allah terima dan Allah sempurnakan bagi kekurangannya. Dan kedepannya puasa kita, Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kekuatan, dan Allah berikan kesabaran untuk kita dan keikhlasan untuk kita semua, sehingga kita bisa menjalankan seluruh ibadah puasa kita dan menjadi orang yang bertakwa. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.